Ntar, tak share screen dulu. Terang kali kamu Bambang, pakai lampu ya. Masa depan. Oke. Ya biar glowing. Silakan, Pak Rizan, dibuka dan dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman sekalian, baik yang mengikuti pelajaran offline ataupun yang mengikuti pelajaran online, terkhusus anak-anak pendidikan ulama terji Muhammadiyah semester 5 ini. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkesempatan untuk memberikan satu penjelasan di dalam tugas-tugas yang sedemikian hari itu bertumpuk, tapi semoga dengan semua itu memberikan keberkahan di dalam ilmu kita. Amin. Teman-teman sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Kami bacakan yang pertama Muhammad Farhan Maulana dari Aceh, Muhammad Ali Wafa dari Lampung, saya sendiri Rizan Musga Adi Mahendra dari Sumeneb, Wayan Bagus Prasetyo dari Depok. Ya. Kita akan membahas bagaimana kemudian analisis para peserta didik ya dalam pendidikan Islam utamanya. Ya. Pertama kami akan menyampaikan pendahuluan. Pendidikan adalah kemudian satu usaha sadar untuk mengembangkan potensi manusia baik fisik maupun non fisik serta sebuah proses memanusiakan manusia. Nah, menurut Abuddin Natta dalam mengartikan pendidikan Islam itu adalah upaya membimbing, mengarah, dan membina peserta didik yang dilakukan secara sadar dan terencana terstruktur agar terbina suatu kepribadian yang utama sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Hadis. Nah, dalam proses pendidikan tidak akan terlepas dari seorang pendidik dan peserta didik. Pendidik dan peserta didik bagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Untuk kemudian membahas di dalam pembahasan mengenai pendidik sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 pekan yang lalu, sehingga kesempatan ini kita akan membahas di sisi yang lain atau sisi sebelahnya, fokus kepada para peserta didiknya. Peserta didik adalah makhluk spesial yang sedang berada dalam proses perkembangan, pertumbuhan yang menurut fitrahnya masing-masing. Mereka masing-masing memerlukan bimbingan dan arahan yang begitu konsisten agar kemudian bisa mencapai titik optimal kemampuan fitrahnya. Dengan demikian maka akan kemudian terlahir pendidikan Islam yang dihasilkan dengan sebaik-baik dari penempuhan jalan pendidikan itu yang sesuai dengan perkembangan fitrah anak didik. Berkaitan dengan hal di atas, maka peserta didik dalam pendidikan Islam memiliki aspek-aspek penting yang perlu kita kaji, kita kembangkan dalam kemudian kajian pendidikan untuk kemudian perkembangan dan kemajuan di masa mendatang itu. Oleh karena itu, pada pembahasan kali ini, kami akan menjelaskan tentang pengertian peserta didik dalam pendidikan Islam, lantas kemudian di tengah kemudian proses pendidikan itu, apa saja kebutuhan-kebutuhan mereka, lantas bagaimana kemudian mendalami karakteristik kepribadian dari masing-masing peserta didik, dan sifat-sifat serta kode etik peserta didik di dalam pendidikan Islam itu. Baik teman-teman, kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam rumusan masalah dari pembahasan kita, yaitu peserta didik dalam pendidikan Islam. Rumusan masalah yang pertama adalah apakah yang dimaksud dengan
peserta didik dalam pendidikan Islam. Kemudian yang kedua, bagaimana kedudukan peserta didik dalam pendidikan Islam. Yang ketiga, bagaimana sifat-sifat yang harus dimiliki peserta didik pendidikan Islam. Kemudian yang keempat, bagaimana etika peserta didik pendidikan Islam. Dan yang terakhir, kelima, yaitu apa tugas dan kewajiban dari peserta didik tersebut. Masuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian peserta didik. Secara etimologi atau secara bahasa, peserta didik adalah anak didik yang mendapat pengajaran ilmu. Sedangkan secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan, perkembangan, sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian, serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Dengan kata lain, peserta didik adalah seorang individu yang tengah mengalami fase perkembangan atau pertumbuhan, baik segi fisik, mental, ataupun pikiran. Kemudian, peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun psikis, untuk mencapai tujuan pendidikannya melalui lembaga pendidikan. Dalam bahasa Arab, peserta didik dikenal dengan istilah tilmidun, yaitu diartikan sering digunakan untuk menunjukkan peserta didik tingkat sekolah dasar. Kemudian ada juga istilah thalibul ilmi, yaitu orang yang menuntut ilmu dan bisa digunakan untuk tingkat yang lebih tinggi, seperti sekolah lanjut pertama atau atas, serta perguruan tinggi. Kemudian, yang kedua adalah kedudukan peserta didik dalam pendidikan Islam. Ini merujuk kepada Al-Quran, surat At-Tahrim. Dijelaskan tentang siapa sajakah yang termasuk peserta didik dalam pendidikan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran, surat At-Tahrim, ayat 6. Kemudian, pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Farhan Maulana. Farhan masih di mute itu, mohon maaf, belum di-on-kan suaranya. Baik, kita lanjutkan pembahasannya. Kemudian di dalam ayat tersebut, yang diperhatikan untuk mendidik adalah orang yang beriman lagi dewasa atau disebut dengan mukallaf, bukan anak-anak. Jadi tanggung jawab pendidikan adalah terletak pada orang yang dewasa, khususnya orang tua dan sang bapak atau wali. Sedangkan yang dididik adalah diri sendiri, keluarga, khususnya istri dan anak-anak. Dari keterangan ini dapat kita pahami bahwa dalam konsep pendidikan, Islam itu dikenal adanya yang pertama adalah peserta didik belum dewasa yang diambil dari kandungan kata yang berupa anak yang belum dewasa. Kemudian yang kedua, peserta didik sudah dewasa yang diambil dari kandungan kata anfusakum, dirimu sendiri. Dan wa ahlikum. Wa ahlikum di sini dijelaskan adalah istri, suami, anak-anak dan anggota keluarga yang lain walaupun sudah dewasa. Kemudian yang ketiga, bahwa proses pendidikan dalam Islam itu tidak dibatasi oleh kedewasaan, tetapi berlangsung sepanjang hayat. Kemudian, sifat-sifat yang harus dimiliki peserta didik
pendidikan Islam. Dalam upaya untuk mencapai suatu tujuan pendidikan Islam, peserta hendaknya memiliki dan menanamkan sifat-sifat yang baik dari dalam diri dan kepribadiannya. Berkenaan dengan sifat, Imam Al-Ghazali merumuskan sifat-sifat yang patut yang harus dimiliki oleh peserta didik, di antaranya yang pertama adalah belajar dengan niat ibadah dalam rangka bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengurangi kecenderungan pada kehidupan duniawi dibandingkan ukhrawi. Dan yang ketiga adalah menjaga pikiran dari berbagai pertentangan yang timbul dari berbagai aliran. Kemudian yang keempat yaitu mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji, baik itu ilmu umum maupun ilmu agama. Kemudian yang kelima, memprioritaskan ilmu diniyah sebelum memasuki ilmu duniawi. Kemudian kita lanjutkan etika peserta didik pendidikan Islam. Etika peserta didik merupakan suatu yang harus dilaksanakan dalam proses pembelajaran, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Imam Al-Ghazali merumuskan ada 11 kewajiban peserta didik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah belajar dengan niat ibadah dalam rangka bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam kehidupan sehari-hari anak didik dituntut untuk mensucikan jiwanya dan akhlak yang rendah dan watak yang tercela. Kemudian yang kedua, mengurangi kecenderungan pada duniawi dibandingkan masalah ukhrawi. Dan yang ketiga adalah bersikap tawadhu atau rendah hati dengan cara meninggalkan kepentingan pribadi untuk kepentingan pendidikannya. Kemudian yang keempat yaitu menjaga pikiran dan pertentangan yang timbul dari berbagai aliran. Yang kelima yaitu mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji, baik itu ukhrawi maupun duniawi. Kemudian selanjutnya yang keenam, belajar dengan bertahap dengan cara memulai pelajaran yang mudah menuju pelajaran yang sukar. Kemudian yang ketujuh, belajar ilmu sampai tuntas untuk kemudian hari beralih pada ilmu yang lainnya, sehingga anak didik memiliki spesifikasi ilmu pengetahuan secara mendalam. Kemudian yang kedelapan, mengenal nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari. Yang kesembilan, memprioritaskan ilmu diniyah sebelum memasuki ilmu duniawi. Kemudian yang ke-10, mengenal nilai-nilai pragmatis bagi suatu ilmu pengetahuan, yaitu ilmu yang dapat bermanfaat dalam hidup dunia dan akhirat. Dan yang terakhir adalah anak didik harus tunduk pada nasihat pendidik, yaitu pada gurunya. Ya, selanjutnya itu Saudara Ali Wafa dipersilakan untuk memaparkan slide ini. Ali? Mungkin Akhwayan bisa melanjutkan saja, mungkin Muhammad Ali Wafa ada kendala sinyal. Ya, Saudara Ali Wafa kendala sinyal. Baik, teman-teman, kita lanjutkan pembahasannya itu terkait dengan tugas dan kewajiban peserta didik. Yaitu agar pelaksanaan proses pendidikan Islam dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka setiap peserta didik hendaknya senantiasa menyadari tugas dan kewajibannya. Nah, di sini disebutkan menurut Asma Hasan Fahmi, di antara tugas dan kewajiban yang perlu dipenuhi peserta didik adalah pertama, peserta didik hendaknya senantiasa membersihkan hatinya sebelum menuntut ilmu. Dalam artian niatnya yang benar. Kemudian yang B, tujuan belajar hendaknya ditujukan untuk menghiasi roh dengan berbagai sifat
keutamaan. Kemudian yang ketiga, memiliki kemauan yang kuat untuk mencari dan menuntut ilmu di berbagai tempat, menjelajah ilmu sebagaimana yang dilakukan oleh ulama-ulama salaf. Kemudian yang D atau yang keempat, setiap peserta didik wajib menghormati pendidiknya, itu menghormati gurunya bagaimana disebutkan di slide sebelumnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, itu adalah peserta didik hendaknya belajar sungguh-sungguh dan juga tabah dalam belajar. Itu tidak harus tergesa-gesa, karena sifat tergesa-gesa merupakan salah satu sifat dari setan. Nah, kemudian ini adalah penutup, mungkin akan dibacakan oleh Farhan. Silakan. Kemudian penutup, peserta didik adalah individu yang mengalami perkembangan dan perubahan, sehingga ia harus mendapatkan bimbingan dan arahan untuk membentuk sikap moral dan kepribadiannya. Di dalam proses pendidikan, peserta didik di samping sebagai objek juga sebagai subjek. Oleh karena itu, agar seorang pendidik berhasil dalam proses pendidikan, maka ia harus memahami peserta didik dengan segala karakteristiknya. Peserta didik memiliki beberapa dimensi penting yang mempengaruhi akan perkembangan peserta didik. Dimensi ini harus diperhatikan secara baik oleh pendidik dalam rangka mencetak peserta didik yang berakhlak mulia dan dapat disebut sebagai insan kamil. Kemudian, etika peserta didik dalam proses pendidikan Islam sangatlah berperan penting dalam proses perkembangan dan pencapaian peserta didik sebagai insan kamil. Ya, demikian teman-teman presentasi dari kelompok kami, kelompok 2, dengan tema atau judul peserta didik dalam pendidikan Islam. Apabila dirasa ada yang kurang jelas atau dirasa ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan di grup dengan diskusi. Insya Allah akan kami usahakan dan menjawab sebaik-baiknya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami kelompok 2 mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman, kemudian juga mengucapkan permohonan maaf apabila selama presentasi tadi ditemui banyak kesalahan kata atau kesalahan tingkah laku dari kami mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri kami pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini stop recordnya gimana?